Halo, bro dan sis. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang penting banget, tapi sering disepelein, hubungan orang tua dan pengaruhnya sama kisah cinta monyet. Cinta remaja maksudnya. Masa remaja itu kayak naik roller coaster. Penuh drama, antara lain drama percintaan. Nah, peran orang tua itu penting banget di sini. Bukan cuma soal ngelarang pacaran atau ngecek handphone tiap detik, tapi lebih ke gimana mereka ngebentuk kita jadi pribadi yang siap buat mencintai dan dicintai dengan sehat. Penasaran? Simak terus ya. Sadar atau enggak, kita ini belajar tentang cinta dari orang yang paling dekat, orang tua. Dari mereka, kita pertama kali mengenal apa itu kasih sayang, perhatian, dan bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain. Orang tua adalah cerminan pertama kita tentang bagaimana hubungan seharusnya berjalan. Gimana cara mereka bersikap satu sama lain, itu yang kebawa sampai kita gede. Misalnya, kalau kita sering melihat orang tua kita saling mendukung dan menghargai, kita akan cenderung mencari hubungan yang serupa. Kita jadi tahu bahwa dalam hubungan, saling menghormati dan mendukung itu penting. Kalau dari kecil terbiasa lihat ayah dan ibu saling menghargai, terbuka, dan bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, kita jadi punya standar yang sehat buat hubungan sendiri. Kita belajar bahwa konflik itu wajar, tapi yang penting adalah bagaimana cara menyelesaikannya. Kita jadi tahu bahwa komunikasi yang baik dan saling pengertian adalah kunci dari hubungan yang sehat. Sebaliknya, kalau yang dilihat pertengkaran terus, ya jangan heran kalau kita jadi kebawa baperan atau malah takut berkomitmen. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan penuh konflik mungkin akan merasa cemas atau tidak aman dalam hubungan mereka sendiri. Nah, mereka bisa jadi sulit percaya pada orang lain atau merasa bahwa konflik adalah sesuatu yang harus dihindari dengan segala cara. Makanya, penting banget buat orang tua ngasih contoh yang baik soal hubungan yang sehat. Dengan memberikan contoh yang positif, orang tua bisa membantu anak-anak mereka tumbuh menjadi individu yang mampu membangun hubungan yang sehat dan bahagia. Ini bukan hanya tentang menghindari konflik, tapi juga tentang menunjukkan kasih sayang, perhatian, dan dukungan secara konsisten. Karena anak-anak ini peniru ulung loh. Mereka akan meniru apa yang mereka lihat dan dengar. Jadi, kalau kita ingin anak-anak kita memiliki hubungan yang sehat di masa depan, kita harus mulai dengan memberikan contoh yang baik sejak dini. Ingat, tindakan kita sebagai orang tua akan membentuk pandangan mereka tentang hubungan untuk seumur hidup. Pernah dengar istilah? Intinya sih, gimana kita nempel sama orang yang kita sayang. Dan ini kebentuk dari kecil sama orang tua. Ada yang ngerasa aman dan percaya diri dalam hubungan. Ada yang butuh terus validasi dan takut ditinggalin. Dan ada yang ngehindarin keintiman karena takut disakitin. Nah, ini bisa kebawa sampai kita pacaran. Misalnya kalau dari kecil dimanja dan selalu diturutin, gedenya bisa jadi susah nerima penolakan dan maunya selalu diutamain. Sebaliknya, kalau dari kecil kurang kasih sayang, bisa jadi susah buat percaya dan buka hati sama orang lain. Jadi penting banget buat orang tua untuk paham gimana cara membentuk attachment yang sehat. Attachment yang sehat bisa bikin anak tumbuh jadi pribadi yang percaya diri dan mandiri. Mereka nggak takut buat menjalin hubungan yang dalam dan bermakna. Sebaliknya, attachment yang nggak sehat bisa bikin anak jadi tergantung atau malah menjauh dari orang lain. Makanya, penting banget buat kita semua untuk belajar tentang attachment styles ini. Bukan cuma buat diri kita sendiri, tapi juga buat generasi berikutnya. Dengan paham attachment styles, kita bisa lebih baik dalam membangun hubungan yang sehat dan bahagia. Jadi, yuk mulai belajar dan praktekkan dari sekarang. Komunikasi itu kunci, termasuk ngobrolin soal cinta-cintaan sama orang tua. Bukan berarti harus ngasih tahu detail tiap chat sama gebetan, tapi lebih ke bikin suasana nyaman buat ngobrol apa aja, termasuk soal perasaan, tanpa takut dihakimi. Orang tua juga perlu ngasih batasan yang jelas, tapi nggak ngekang. Misalnya, boleh pacaran tapi harus ingat waktu belajar, atau boleh main sama pacar tapi harus kenalan dulu sama orang tuanya. Section 5. Berantem gak apa-apa, asal. Dalam kehidupan sehari-hari, konflik adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Baik itu di dalam keluarga, dengan pasangan, atau bahkan dengan teman-teman. Namun yang penting adalah bagaimana kita menyikapi dan menyelesaikan konflik tersebut. Belajar damai dari ring tinju keluarga.
Di dalam keluarga, seringkali terjadi perbedaan pendapat yang bisa memicu pertengkaran. Tapi, dari sinilah kita bisa belajar banyak tentang cara menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat dan damai. Berantem sama pacar itu wajar, karena setiap hubungan pasti ada pasang surutnya. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah tersebut tanpa merusak hubungan. Yang nggak wajar kalau sampai main fisik atau saling ngejelek-jelekin. Kekerasan fisik atau verbal hanya akan memperburuk situasi dan merusak hubungan. Nah, disinilah peran orang tua penting. Orang tua bisa menjadi contoh yang baik dalam menyelesaikan konflik. Mereka bisa menunjukkan bagaimana cara berkomunikasi yang efektif dan mencari solusi bersama. Bukan berarti harus ikut campur urusan cinta monyet kita, tapi lebih ke gimana mereka ngasih contoh cara menyelesaikan konflik dengan baik. Misalnya, dengan kepala dingin, saling mendengarkan, dan mencari solusi bersama. Tapi lebih ke gimana mereka ngasih contoh cara menyelesaikan konflik dengan baik. Misalnya, dengan kepala dingin, saling mendengarkan, dan mencari solusi bersama. Orang tua yang bisa menunjukkan cara menyelesaikan konflik dengan baik akan memberikan dampak positif bagi anak-anak mereka. Kalau dari kecil terbiasa melihat orang tua menyelesaikan masalah dengan cara yang sehat, kita jadi punya role model buat menghadapi konflik dalam hubungan sendiri. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan contoh positif akan lebih mudah mengatasi konflik di masa depan. Kita jadi punya role model buat menghadapi konflik dalam hubungan sendiri. Mereka akan belajar bahwa konflik adalah bagian dari kehidupan. Dan yang terpenting adalah bagaimana cara kita menyelesaikannya dengan cara yang sehat dan konstruktif. Percaya diri dan mandiri itu. Dan ini juga dibentuk dari dukungan orang tua. Ketika kita dikasih kesempatan buat nyoba hal baru, diapresiasi atas usaha, bukan hasil, dan gak selalu dibebasin, tapi juga gak dikekang. Kita belajar buat menghargai diri sendiri dan gak bergantung sama orang lain. Ini penting banget buat hubungan yang sehat, karena kita jadi tahu apa yang kita mau, bisa ngasih dan nerima cinta dengan seimbang, dan gak gampang terjebak dalam hubungan yang kadang kita susah bedain mana hubungan yang sehat dan... Nah, disinilah peran orang tua buat ngasih pandangan objektif. Mereka bisa bantu kita buat ngenali tanda-tanda hubungan yang gak sehat, misalnya posesif, manipulatif, atau kekerasan, baik fisik maupun verbal. Penting banget buat ngajarin anak-anaknya, terutama anak perempuan, tentang dalam hubungan dan gimana caranya keluar dari hubungan yang... Jodoh emang di tangan Tuhan, tapi usaha juga perlu. Dan usaha itu termasuk nyiapin diri jadi pribadi yang siap mencintai dan dicintai dengan sehat. Orang tua bisa bantu dengan ngasih dukungan mental, ngajarin etika pacaran yang baik, dan ngasih contoh hubungan yang sehat. Karena pada akhirnya, tujuan kita bukan cuma buat dapetin pacar, tapi buat nemuin pasangan hidup yang bisa diajak susah senang bareng-bareng. Hubungan orang tua dan anak itu kompleks, tapi pengaruhnya ke kehidupan percintaan kita gede banget. Pola asuh yang sehat bisa jadi pondasi buat kita membangun hubungan yang sehat juga di kemudian hari. Jadi buat para orang tua, yuk kita sama-sama belajar buat jadi orang tua yang keren, yang bisa ngebimbing anak-anaknya buat nemuin cinta yang sehat dan bahagia.